Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Renartoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak Angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktik Bapak Sukamto. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta, di mana tugas ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok B3 dengan anggota yang pertama Bapak Suyitno dari SD Negeri Mekarsari 02 dan saya sendiri, yaitu Ibu Renartoningsih dari SMP Negeri 4 Cipari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Untuk selanjutnya, yaitu prinsip coaching. Terdapat 3 prinsip. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti coaching, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa, receive atau terima, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coachee. Kemudian yang kedua yaitu A atau appreciate atau apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Kemudian yang ketiga yaitu S, summarize atau merangkum, yaitu saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Kemudian yang keempat yaitu A, yang berarti ask atau tanya, sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian jenis percakapan coaching ada 4 dengan tujuan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, untuk berefleksi. Dan yang keempat, kalibrasi. Kemudian percakapan coaching dengan alur tirta. Yang pertama T, yaitu tujuan. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian yang kedua I, yaitu identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian selanjutnya yaitu R, yaitu rencana aksi, di mana di sini adanya pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian, ta yaitu tanggung jawab.
membuat komitmen atas hasil yang dicapai, dan untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk skenario praktek coaching, di mana dalam hal ini yang berperan sebagai coach yaitu saya sendiri, Renar Moningsi, yang berperan sebagai coachee yaitu Bapak Suyitno. Di mana untuk skenario praktik coaching yaitu Pak Suyitno adalah guru kelas 4 di SD Negeri Mekarsari 02. Di kelasnya ada seorang murid bernama Rizal. Akhir-akhir ini, siswa tersebut sering bersikap kurang sopan dalam bertingkah laku, seperti sedang mencari perhatian, sehingga membuat konsentrasi kelas terganggu. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Selamat siang Bu Rena, maaf mengganggu nih. Apa hari ini Bu Rena ada waktu sebentar untuk saya, Bu? Selamat siang Pak Suyit. Alhamdulillah hari ini saya ada 2 jam kosong nih Pak ke depan. Ada yang bisa saya bantu mungkin Pak? Iya nih Bu, saya sedang gelisah nih Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Tidak apa-apa Pak, kebetulan hari ini saya jam kosong tidak mengajar Pak. Tadi saya mendengar katanya Pak Suyit gelisah nih. Gelisah kenapa ini Pak? Gini Bu, saya merasa gelisah karena saya memiliki murid ya Bu ya. Ada masalah di kelas. Jadi saya di sini ingin berdiskusi dengan Bu Rena. Dengan senang hati Pak, saya akan dengarkan Pak Suyit. Dari pertemuan kita hari ini, apa ya Pak, sehingga nantinya saya bisa membantu Pak Suyit nih. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi nih Bu, atau pemecahan masalah lah yang saya sedang hadapi di kelas saya Bu. Masalahnya apa Pak? Mungkin Pak Suyit bisa ceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ceritanya begini nih Bu, di kelas saya itu kan ada murid yang namanya Rizal nih Bu. Dia sebenarnya anak yang pandai, pintar, aktif, kreatif di kelas saya nih Bu. Tapi akhir-akhir ini dia itu sering bersikap kurang sopan, baik terhadap saya ataupun terhadap temannya. Dan dalam bertingkah lakunya itu lebih sering menjengkelkan seperti itu. Lebih ke arah mencari perhatian sehingga mengganggu konsentrasi temannya waktu di kelas, dan saat menerima pelajaran juga jadi terganggu saya ketika memberikan sebuah materi seperti itu Bu, dan sering memancing emosi saya Bu. Oh, jadi masalahnya ini ada murid namanya Rizal ya Pak? Iya. Bisa seperti itu ya Pak? Jadi si Rizal ini seperti sedang mencari perhatian begitu ya Pak maksudnya? Nah itu dia Bu, saya kadang merefleksikan diri Bu, dan bertanya dalam hati saya, mengapa ini kok Rizal akhir-akhir ini bersikap seperti itu, mengganggu konsentrasi temannya, memancing emosi saya seperti itu Bu, setiap pembelajaran berlangsung seperti itu. Mungkin Rizal bersikap seperti itu memancing emosi Pak Suyit ketika di kelas. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Rizal seperti itu kali ya Pak? Saya kira betul Bu. Kemarin ada salah satu temannya, teman Mas Rizal ini, itu katanya Rizal itu sedang ada masalah dalam keluarganya. Kebetulan yang cerita itu kepada saya itu tetangganya Rizal. Nah, mungkin itu Pak masalahnya. Jadi mungkin karena ada masalah keluarga yang dialami
Mas Rizal itu tadi ya Pak? Kira-kira seperti itu yang dialami anak didik saya, Bu, yang mencari perhatian di kelas akibat ada permasalahan di keluarga. Nah, menurut Pak Suyit nih, kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi murid Bapak yang mencari perhatian seperti itu, Pak? Kalau menurut saya begini, Bu, untuk masalah ini sebenarnya saya perlu dan harus berkomunikasi dengan orang tua Rizal, Bu, supaya bisa orang tuanya itu tahu bahwa Rizal itu membutuhkan kasih sayang, perhatian yang penuh, sehingga ketika di sekolah ataupun di rumah itu dia bisa bersikap lebih baik dan tidak mencari perhatian kepada guru dan teman-temannya, sehingga tidak mengganggu berjalannya KBM, Bu. Ya, bagus Pak, rencana Pak Suyit. Semoga dengan rencana tersebut, ya masalah Rizal segera bisa diatasi ya Pak. Nah, setelah ini rencana Pak Suyit apa nih Pak yang akan dilakukan? Kalau rencana saya sih seperti ini, Bu. Saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya Rizal dan membuat beberapa solusi nih, Bu, untuk mengatasi Mas Rizal yang bertingkah seperti itu, mencari perhatian, jahil terhadap temannya, seperti itu ya, Bu ya. Ada beberapa yang saya pikirkan nih, Bu. Beberapa solusi. Yang pertama, menanyakan nih komitmen orang tuanya di rumah. Kira-kira bagaimana sikap selanjutnya untuk mengubah eh, sikap Rizal ini. Yang kedua, mungkin saya akan menyarankan untuk sering melakukan komunikasi dengan baik dengan anaknya, Bu. Jadi mungkin karena beberapa hari yang lalu itu mungkin ada masalah, jadi kurang komunikasi antar anak kayak gitu dan orang tua. Itu yang kedua ya, Bu ya. Dan ada beberapa lagi. Yang ketiga, eh, mungkin bisa orang tuanya itu untuk memantau anaknya saat belajar, Bu. Itu. Dan yang terakhir, mungkin orang tua harus punya kegiatan alternatif untuk anaknya. Bisa saja di lingkungan rumahnya bisa mengaji, ngobrol, nonton TV bareng-bareng dan sebagainya. Itu mungkin eh, beberapa solusi yang saya pikirkan hari ini, Bu. Wah, sangat bagus rencana Pak Suyit, Pak. Mungkin selain 4 langkah tadi yang udah diceritakan seperti menanyakan komitmen orang tua, menyarankan untuk sering berkomunikasi, kemudian juga ada alternatif kegiatan yang lain. Mungkin selain itu ada langkah yang lain, Pak. Mungkin orang tua ya, Bu ya, memberi perhatian yang kontinu, tidak hanya ketika saya konsultasi itu iya, tapi ketika sudah tidak ada komunikasi dengan saya itu tidak terjadi. Mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai solusi, Bu. Wah, bagus sekali Pak rencananya Pak. Semoga nanti bisa mengatasi masalah Rizal itu ya Pak. Nah, kapan nih Pak Suyit akan menemui orang tua Rizal Pak? Terima kasih, Bu. Tadi sih saya memikirkan ya, Bu ya. Rencananya sih lebih cepat lebih baik. Rencana saya nanti setelah pulang sekolah, saya akan ke rumah Rizal. Kebetulan kan rumah saya sejalan dengan rumah Mas Rizal, jadi sekalian mampir nih ke rumah Mas Rizal untuk menemui orang tuanya. Wah, rencana yang bagus Pak, lebih cepat lebih baik ya Pak. Semoga sukses ya Pak dan bisa mengatasi masalah Rizal. Terima kasih, Bu. Ini sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berdiskusi dengan Bu Rena. Akhirnya saya lega, Bu, dan menemukan solusinya dan sedikit plong nih, Bu. Oke, sama-sama Pak. Alhamdulillah jenengan sudah lega. Tetap semangat ya Pak Suyit. Siap, Bu Rena. Pasti semangat selalu, Bu. Mudah-mudahan
hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dan mengatasi masalahnya Pak Suyit hadapi. Nah, apa tindak lanjut Pak Suyit setelah coaching ini nih Pak? Setelah coaching ini, Bu, saya bisa mengatasi permasalahan anak didik saya yang merasa kurang perhatian, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas saya kembali menjadi kondusif, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak. Sukses selalu ya Pak untuk Pak Suyit. Amin. Terima kasih, Bu. Sukses selalu juga buat Bu Rena. Oh ya, Bu, mohon izin ya. Saya kembali ke ruangan saya, Bu, melanjutkan kegiatan yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih Bu Rena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Oke Pak, sama-sama. Monggo Pak. Oke, Bu. Kemudian untuk kegiatan refleksi diri terkait praktek coaching. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Hal baik selama percakapan yaitu yang pertama, mampu mendengarkan dengan baik terkait permasalahan coaching. Yang kedua, mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggali dari pernyataan sebelumnya. Dan yang ketiga, adanya hubungan kemitraan antara coach dan coachee sehingga percakapan berjalan santai namun tetap serius. Kemudian untuk refleksi diri yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu harus tetap fokus untuk mendengarkan secara aktif meskipun terdapat gangguan atau suasana lingkungan sekitar yang tidak kondusif. Kemudian refleksi diri yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Cara agar tetap present atau hadir penuh sebelum coaching yaitu menarik nafas dan menenangkan diri terlebih dahulu. Saat coaching yaitu dengan mendengarkan aktif dan merespon dengan baik. Kemudian refleksi diri yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Cara untuk memperbaiki atau meningkatkannya yang pertama yaitu mempelajari lagi dengan seksama terkait kompetensi inti coaching, terkait satu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian selain itu juga mempelajari ulang dengan seksama alur tirta. Untuk selanjutnya, tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Umpan balik dari coachee saya yaitu Bapak Suyitno. Yang pertama, Bapak Suyitno mendapatkan solusi setelah melakukan kegiatan coaching. Yang kedua, dapat berkonsultasi atau bercerita tentang masalah secara terbuka dan tidak tertutup. Yang ketiga, menjadi rileks karena Bu Rena bersikap seperti seorang mitra sehingga merasa seperti sudah kenal cukup lama. Kemudian, pertanyaan untuk coachee yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan yang dirasakan oleh Bapak Suyitno yaitu yang pertama merasa bahagia dan senang karena bisa berbagi dan bertukar pikiran dengan coach. Yang kedua,
merasa tercerahkan karena dapat menemukan solusi dari kegiatan coaching. Demikian pemaparan terkait tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.